Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur, ini adalah hari yang luar biasa. Kita boleh sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berkumpul pada acara mesbah pada malam hari ini, malam Praise and Worship Night. Dan saya percaya hadirat Tuhan tetap sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita agungkan Dia, Yesus, Dialah yang ajaib, Dialah yang berkuasa. Hari kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta dalam pujian penyembahan kami. Haleluya. Yesus. Dan sembah Dia, glory
Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bawah. Nyanyikan Yesus telah lahir. Oh Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di baunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oh namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai semua manusia. Pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita sembah Raja kita. Dia Yesus, Dia Yesus yang duduk di atas tahta. Dia yang disembah, Dia yang diagungkan. Kau Tuhan selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Kau Raja, kami agungkan Engkau. Kau Yesus, Kau berkuasa. Sampai selamanya. Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Serukan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh namanya
sembah Yesus, glory bagi Dia. Haleluya. Katakan semua manusia, semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan semua manusia, semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Dan kami mau katakan Tuhan, dalam pujian penyembahan kami percaya Roh Tuhan bertahta di tengah-tengah kami. Kami tahu kami gak ada di satu tempat, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap sama, melawat setiap kami. Kuasa Tuhan tetap sama, menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan setiap kami. Hari ini kami siapkan hati kami lagi. Kami masuk dalam ibadah Praise and Worship Night malam hari ini. Kami siap menerima berkat yang besar dari Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, kami mau katakan kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang perkasa. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat. Amin. Serukan haleluya. Yes. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara serukan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Serukan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, amin. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Haleluya, ajaiblah Kau Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Dialah Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya. Serukan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap. Serukan Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan
kuasa Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Kami saksikan kuasa-Mu, Kau bekerja di tempat ini, Kau bekerja saat kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Your hidden glory in creation, now revealed in you. Sing, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down on my sin. Oh, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. You filter before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Sing, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Yours the kingdom. Yours the glory.
the glory. Jesus, yours the name. Yours is the Yes. name Above all, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Oh, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Oh, you have no rival. You have no rival. Yes. Love and forever, God, you reign. Yours the kingdom. Yours is the kingdom. Yes. Yours is the glory. Yours is the name. Oh, wow, what a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Yes. the name of What a powerful name it is. Jesus. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of. Sing, what a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali lagi di dalam hari yang luar biasa ini, Praise and Worship Night. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya ajak sama-sama kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di masa-masa ini adalah masa-masa yang penuh dengan sukacita karena kami sedang merayakan hari di mana Engkau datang, dan bukan sekedar Engkau datang, tapi hari ini adalah hari di mana harapan itu diberikan bagi semua umat manusia. Dan kami yang tadinya tidak mempunyai harapan, tetapi ketika Engkau lahir di dunia ini, Engkau datang di dunia ini, itu artinya ada harapan yang luar biasa. Dan kami akan sangat-sangat bersukacita untuk apa yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk praise and worship yang sungguh luar biasa, membangkitkan iman kami, memberikan kami kekuatan yang baru lagi, sehingga kami percaya di dalam praise and worship kami juga sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa menjamah hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengar lagi suara-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami persilakan Engkau berbicara secara dalam dan lebih detail lagi, spesifik Tuhan, sehingga kami mengerti ke depan kami harus melakukan seperti apa, jalan mana yang harus kami ambil. Kami rindu bahwa hari ini menjadi satu perubahan di dalam kehidupan kami untuk memasuki bulan-bulan penuaian, karena kami percaya hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan penuaian yang luar biasa, yang penuaian supranatural Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk memasuki firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sangat mengucap syukur di hari yang luar biasa ini. Bulan Desember ini adalah hari yang buat orang Kristen spesial, mungkin karena banyak liburnya, tetapi jauh daripada liburan, jauh daripada kado, jauh daripada makanan, hampers yang kita siapkan atau kita bagikan ke keluarga dan kerabat kita. Tetapi bulan ini, hari ini kita merayakan namanya Natal, yang kita tahu bersama bahwa itu adalah hari di mana Yesus lahir atau Yesus turun ke dunia. Dan itu menjadi pertanda juga bagi semua umat manusia bahwa tadinya belum ada harapan, tetapi dengan datangnya Yesus ke dunia ini menjadi harapan yang sungguh membawa sukacita, sehingga setiap orang-orang yang bisa percaya kepada Yesus
itu diselamatkan. Dan puji Tuhan kita sedang memasuki bukan sekedar Yesus lahir, tetapi Pastor German sebagai senior pastor kita menjelaskan, menekankan bahwa bulan ini kita sedang memasuki di mana namanya masa penuaian. Dan saya lebih tegaskan lagi, bulan ini kita memasuki namanya penuaian supranatural. Terutama kita berada di GKRI, Sinode GKRI, identik sekali dengan yang dinamakan dengan supranatural. Dan ketika tema bulan ini berbicara tentang penuaian, berarti kalau dihubungkan itu berarti penuaian supranatural. Katakan amin. Saya berdoa itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, dari mulai anak, pemuda, setiap yang sekolah, yang bekerja, bahkan sampai Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan mulai firman Tuhan tentang penuaian supranatural. Katakan penuaian supranatural. Hari ini percaya dan aminkan bahwa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin belum ada pengalaman sekali tentang penuaian supranatural, atau mungkin kita sudah dengar tapi belum terjadi. Tapi hari ini yakinkan, percaya bahwa hari ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah kita menjadi orang Kristen atau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal area pelayanan kita. Sekali lagi, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 3 area pelayanan kita. Yang pertama adalah pelayanan kepada Allah sendiri. Karena pelayanan kepada Yesus sendiri, karena Yesus itu adalah Allah, kita mengetahui bersama-sama. Memang di luar sana ini menjadi bahan perbincangan, karena katanya Yesus itu tidak pernah meminta untuk disembah. Tetapi di dalam firman Tuhan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Ketika dibilang sebagai Allah, itu hakikatnya itu adalah pribadi yang layak untuk disembah, yang harus disembah. Allah atau Yesus atau Roh Kudus bukan pribadi yang egois sehingga butuh pengakuan untuk disembah. Tetapi ketika kita menyadari dan memang faktanya bahwa Yesus itu adalah Allah, berarti itu adalah pribadi yang memang seharusnya disembah oleh umat manusia. Itu harusnya menjadi pribadi yang memang selayaknya untuk disembah. Dan ketika semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita ditransformasi. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita diubahkan menjadi seperti yang kita sembah. Itulah area pelayanan kita sebagai orang Kristen yang pertama. Yang kedua adalah melayani orang-orang percaya, khususnya di gereja. Di gereja bukan sekedar berbicara tentang tempat atau bangunan, tetapi dalam pengertian kita melayani juga orang-orang percaya, orang-orang yang sama-sama mengenal Yesus. Tetapi yang ketiga, area pelayanan yang terakhir adalah dunia, orang-orang yang belum diselamatkan. 3 hal ini, melayani Allah, melayani orang percaya, dan melayani orang yang belum percaya atau dunia yang luas ini, itu adalah bagian yang tidak pernah akan dipisahkan. Jikalau kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi orang percaya, dan seharusnya kita juga mengasihi dunia. Jadi kita tidak bisa hanya memilih satu area pelayanan, tetapi kita harus, dan itu sewajibnya kita melayani di 3 area pelayanan ini. Allah sendiri, melayani orang percaya, dan melayani dunia. Seseorang yang menyembah Allah, dia juga akan melakukan pelayanan pada area yang kedua dan area yang ketiga. Puji Tuhan. Seharusnya ini menjadi sukacita kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini memang saya belajar dari dulu, memang ketika kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi gerejanya, gereja Tuhan, dan mengasihi dunia. Sama seperti kalau kita melihat dalam kisah Nabi yang besar Yesaya, dituliskan dalam Yesaya 6 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu bisa buka atau mungkin dibantu. Yesaya 6 ayat yang pertama. Dalam tahun mati Raja Uzia, aku atau Yesaya melihat Tuhan. Kita percaya. Ketika kita melihat Tuhan, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Karena tidak ada yang tahan untuk menyembah Tuhan ketika kita sedang melihat Tuhan. Dan itu terjadi semua di dalam atmosfer surgawi, di dalam hadirat Tuhan. Singkat cerita, ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan, kata Yesaya.
Kata Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Berarti apa maksudnya? Kalau kita korelasikan antara Yesaya 6 dan terus sampai Yesaya 6 ayat 8. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menyembah Allah kita, seseorang itu secara automatically itu tidak mempunyai keinginan, tidak hanya mau tinggal di situ. Hanya untuk tinggal di situ merasakan Tuhan. Tidak. Tetapi ketika orang-orang itu benar-benar menyembah Allah, mereka membuat diri mereka pergi ke dunia dan membuat dunia itu melihat dan merasakan suasana penyembahan yang dia rasakan tadi. Ketika seseorang itu benar-benar menyembah Allah, mereka tidak akan tinggal di situ, tetapi malah mereka membuat diri mereka untuk pergi ke dunia, ke orang percaya dan ke dunia, untuk kasih tahu mereka Yesus itu adalah juru selamat. Yuk rasakan hadirat Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan buka di Matius 9 ayat 35. Selama berbicara tentang masa penuaian supranatural ini, kita sering berbicara tentang Matius 9 ayat 35 sampai 38. Tapi hari ini izinkan firman Tuhan berbicara secara lebih luar biasa lagi dan baru di dalam kehidupan saudara. Katakan amin untuk yang siap. Matius 9 ayat 35, saya akan bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Katakan melihat orang banyak itu. Sekali lagi katakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37 ini yang sering sekali kita dengar dan kita baca. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada tuaian yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini ayat 38 menjadi highlight firman Tuhan hari ini. Setelah Yesus melakukan banyak sekali pelayanan di mana dia mengajar, dan ajaran yang Yesus ajarkan itu sangat luar biasa, menyentuh, mengubahkan pola pikir. Lalu memberitakan Injil kerajaan sorga. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga itu berarti yang lahir. Ya, ini Injil itu berbicara tentang yang lahir, tetapi yang mati, tapi juga yang bangkit, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini berbicara tentang mujizat yang dinyatakan, dan ini masif sekali mujizatnya. Tetapi ayat 38 firman Tuhan berkata, karena itu mintalah kepada tuaian yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di ayat ini Yesus mengajarkan kita bukan berdoa untuk penuaian, Bapak Ibu Saudara. Bukan berdoa untuk penuaian, karena penuaian itu adalah hal yang natural di dalam kingdom culture. Harvest itu adalah kingdom culture sendiri. Jadi penuaian itu sudah terjadi, penuaian itu sudah dekat dengan kita, penuaian itu relevan dan relate sekali di dalam kehidupan kita. Itu adalah kingdom culture, itu sudah pasti terjadi. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kita perlu berdoa untuk penuai. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang, ketika saya membayangkan tentang penuai, dan minggu lalu saya ada kesempatan untuk men-sharingkan tentang penuaian ini. Dan ketika saya membaca, ketika kita membayangkan tentang penuaian ini, yang perlu sebenarnya, yang harus dilakukan adalah kita memberikan hati kita untuk menjadi penuai, untuk menjadi agen penuaian. Dan dari situ saya mulai berdoa, Tuhan, selama masa-masa Desember ini dan seterusnya, saya tidak mau hanya sibuk di dalam melayani gereja secara mungkin institusi aja, tetapi saya mau jadi agen penuai. Singkat cerita, 1 hari dan 2 hari lalu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pertemukan saya dengan 2 orang yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Singkat cerita, saya
orang yang pertama adalah orang yang datang tiba-tiba mau sharing. Dia cerita bagaimana dia bertanya dan dia menceritakan tentang apa yang dia alamin. Ya, akhirnya singkat cerita saya bilang bahwa memang Tuhan tuh terus bekerja di dalam kehidupan kamu dan Tuhan tuh sangat sayang di dalam kehidupan kamu. Itu orang yang pertama. Akhirnya dia sedikit konseling. Lalu yang kedua, ini orang yang juga tidak pernah saya kenal sebelumnya. Dia cerita bahwa ada satu kesempatan dia sudah beli tiket untuk pergi ke Bali minggu depan, dan dia ingin melakukan namanya satu ritual yang mungkin di dalam tradisi Bali itu sering sekali, yaitu namanya melukat. Ya, dalam pengertian kita melukat itu memang tidak cocok. Dan akhirnya saya konseling, saya doakan, saya sharing, saya bagikan firman Tuhan. Harusnya seperti ini. Tetapi karena orang ini mengalami satu kekosongan, dan saya berbicara bagaimana kekosongan yang ada di dalam manusia, inside dan outside, itu hanya bisa diperbaharui oleh Yesus sendiri. Jadi selama masa ini saya merasakan bahwa penuaian itu sedang ada di dekat kita. Saya pun mengalami, dan saya percaya di dalam masa ini, di dalam hari-hari ke depan sampai nanti tanggal 24 itu kita sedang dipenuhi, kita sedang dikelilingi oleh penuaian. Tetapi sekarang persoalannya adalah berapa banyak yang menjadi penuai. Hari ini saya berdoa untuk GKRI Miracle Harvest, setiap kita punya komitmen untuk saya mau jadi penuai. Katakan jadi penuai, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan, Yesus berkata sendiri, berdoa untuk penuai. Yesus tidak menginginkan kita sibuk untuk hal-hal yang tidak kepada penuaian. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan kita jadi berbuah. Jadi seseorang yang berproduktivitas, menghasilkan, dan juga efektif. Jadi jangan hanya kita sibuk tetapi kesibukan kita tidak menghasilkan buah. Ketika kita sibuk pun untuk hal apapun di gereja dan di luar gereja, itu harusnya membuat kita menjadi pribadi yang berbuah dan efektif bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kenapa? Seberapa besar penuaian itu, seberapa besar penuaian terjadi ditentukan oleh berapa banyak penuai. Jadi seberapa besar penuaian itu terjadi, itu ditentukan oleh berapa penuai, berapa banyak penuai. Semakin besar penuai, semakin lebih besar penuaian itu terjadi. Kata di ayat 38, mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu, di dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan send out, ya. Mengirimkan pekerja untuk tuaian, dalam bahasa Inggris itu send out. Kata ini berarti, send out itu berarti dipaksa keluar, didorong keluar, dipaksa keluar. Nah, kata send out ini juga adalah kata yang sama di dalam pasal-pasal selanjutnya ketika mengusir roh jahat, dipaksa keluar, didorong keluar. Ini adalah kata yang sama berbicara tentang mengirimkan pekerja-pekerja. Kita perlu berdoa agar dipaksa. Mungkin karena keadaan kita dipaksa keluar untuk menginjili. Itu adalah satu hal, satu kata, satu arti yang menggambarkan tentang mengirimkan pekerja atau send out. Ini berbicara juga tentang secara, mungkin kalau di kata dasarnya ini secara militer. Jadi secara militer, secara paksa kita didorong keluar. Dan ini kata yang sama juga dengan mengirimkan pekerja. Nah, tetapi saya berbicara tadi pertama adalah ini masa-masa di mana kita menuai, tetapi bukan sekedar menuai. Kita menuai dengan supranatural, atau kita sebut sebagai penginjilan supranatural, penuaian supranatural. Dan saya berdoa, dan Pastor German dan seluruh full timer, seluruh pastor di sini berdoa, setiap kita bukan sekedar mengalami penuaian, tetapi penuaian yang supranatural, enlargement, pembesaran terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin untuk yang percaya. Karena kenapa? Karena ketika dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 berbicara tentang penuaian, tetapi ayat selanjutnya Matius 10 ayat yang 1 ini luar biasa. Kenapa saya bilang
bahwa tepat sekali ini penginjilan supranatural. Pasal 10 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi mereka kuasa. Katakan kuasa, Bapak Ibu Saudara. Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi ketika tadi berbicara tentang penuaian, jadi agen penuaian, tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan namanya kuasa. Seperti Kisah Rasul 1 ya, Bapak Ibu Saudara. Yesus memperlengkapi kita dengan kuasa sehingga kita mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan bukan sebagian penyakit, bukan sebagian kelemahan, bukan sedikit penyakit, bukan sedikit kelemahan, tetapi segala penyakit dan segala kelemahan. Tetapi hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara, untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemahan atau sedang sakit Bapak Ibu Saudara. Mulai dari Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu hari ini mengalami kesembuhan dan kekuatan bagi yang lemah. Sehingga mujizat itu dinyatakan dan Bapak Ibu Saudara bisa memberitakan dengan luar biasa karena Bapak Ibu Saudara sudah mengalaminya lebih dulu. Jadi saya berdoa, setiap penyakit, segala penyakit yang hari ini sedang Bapak Ibu alami, hari ini Tuhan sedang menjamah dan Tuhan sedang menyembuhkan. Dan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang lemah, mungkin karena keadaan, atau mungkin karena pressure yang begitu tinggi, tekanan yang begitu tinggi, atau mungkin karena Bapak Ibu Saudara mengalami kelemahan, mengalami banyak sekali mungkin masalah-masalah yang begitu menekan Bapak Ibu Saudara, utang demi utang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa setiap kelemahan itu digantikan dengan kekuatan, dan saya melihat dan saya akan mendengar dan kita akan mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian bahwa Bapak Ibu Saudara yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara akan memberitakan, akan menjadi agen penuaian penuh dengan kuasa supranatural. Sekali lagi, supranatural penuaian adalah budaya sorga. Dan ini saya berdoa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar diutus, tetapi kita diperlengkapi untuk menjadi pekerja penuaian penuh dengan supranatural Tuhan. Nah, saya akan tutup dari satu cerita. Seharusnya penuaian ini menjadi fokus kita. Kalau fokus kita tidak pada penuaian, ini akan mendistraksi kita. Nah, saya punya satu kali di mungkin tahun 2019, tahun 2018, saya punya kesempatan untuk makan di satu restoran di Shangri-La, namanya Satu. Saya reserve dan saya makan. Memang harganya itu lumayan Bapak Ibu Saudara, apalagi kebetulan saya makannya itu di bulan libur, di bulan ini tepatnya. Makan, lalu udah karena bayar mahal dan makanannya terkenal enak sekali. Ketika saya nyampe sana, satu hal yang saya pikir, saya hanya makan sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Saya cobain, saya ambil dari steaknya, saya ambil dari makanan ininya, Italian foodnya, Western, semua kepiting, semua seafood saya makan. Saya pastikan tidak ada menu yang tidak tersisa. Kalaupun saya tidak suka, saya harus makan pokoknya, karena saya udah bayar gitu. Jadi itu ketika saya datang, fokus saya cuma makan. Nah, tetapi ada satu kali saya juga punya kesempatan makan di restoran yang berbeda. Tetapi ketika saya makan, saya ada satu masalah yang tiba-tiba datang di saat yang sama, jam yang sama. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya udah bayar, tapi saya hanya minum es teh manis doang karena masalah itu begitu luar biasa, begitu kuat. Bayangkan harga yang mahal, tetapi saya tidak bisa menikmati, saya tidak fokus karena ada hal yang mendistraksi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, penuaian ini harusnya menjadi fokus kita, tetapi apa yang kadang-kadang mendistraksi kita. Nah, ini perlu disingkirkan, ini perlu dihilangkan. Sehingga kita fokus untuk mengasihi orang. Karena ayat terakhir, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu ada murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa mengasihi orang percaya, mengasihi orang yang tidak percaya itu adalah area pelayanan kita. Dan hari ini penuaian supranatural
sedang terjadi bagi kita ketika kita mau ambil bagian di dalam pelayanan ini. Mari kita tutup firman Tuhan ini dan kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami percaya bahwa di masa ini kami sedang masuk yang dinamakan penuaian supranatural, karena itu adalah budaya dari kerajaan surga, budaya dari kerajaan Allah. Dan hari ini hamba berdoa, Tuhan, setiap yang mendengarkan hari ini, kami digerakkan oleh belas kasihan, sehingga kami mau fokus untuk yang dinamakan dengan penuaian ini sendiri, dan setiap kami mengambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga kami melihat bahwa GKRI Miracle Harvest tahun ini tuh berjalan kepada 900 jemaat dan mengalami begitu banyak mujizat Tuhan ketika kami mau bersama-sama sepakat untuk menjadi agen penuaian. Tetapi sebelumnya Tuhan, kalau hari ini beberapa dari antara kami mengalami kelemahan, mengalami sakit, hamba berdoa Tuhan, hari ini instant healing, penyembuhan yang langsung segera dinyatakan bagi setiap yang sakit. Semua bagian yang sakit sekarang disembuhkan. Bagian-bagian tubuh yang tidak berjalan sesuai fungsinya, hari ini kami berdoa bersama-sama dengan iman, hari ini kembali normal Tuhan. Dan semua kami yang mengalami kelemahan, jalan buntu, kami percaya kekuatan daripada Tuhan, jalan keluar itu sedang dinyatakan bagi kami. Segala yang stuck, segala yang mandek, Tuhan sedang bukakan, pintu-pintu berkat sedang Tuhan bukakan. Dan kami akan melihat bahwa kami punya kerinduan untuk menjadi agen penuaian ya Tuhan. Hamba berdoa untuk memasuki masa-masa 24 Desember Natal ini dan semua rangkaian-rangkaian Natal. Kado yang terbaik adalah kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati semua rangkaian Natal-Natal, dan kami juga mengucap syukur untuk Precious Worship Night hari ini. Dan kami percaya bahwa kami akan berjalan di dalam kuasa supernatural Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita.